Sejak pemerintah menerapkan kebijakan untuk masyarakat agar tetap melakukan aktivitas di rumah saja, guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, menyebabkan sebagian masyarakat yang terkena dampaknya adalah para pelajar yang tidak dapat masuk sekolah dan menjadikan aktivitas pembelajaran mereka terganggu akibat dari wabah virus corona. Selama beraktivitas di rumah saja, para orang tua pun perlu mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah, terutama orang tua yang memiliki putra-putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kali ini saya akan bertemu narasumber kita, yaitu Ibu Christine, untuk mengetahui bagaimana pengalamannya selama mendampingi putra-putri mereka untuk belajar di rumah. Selama hampir 1 bulan ini, Ibu Christine harus memberi perhatian lebih kepada putra bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar, terutama untuk mendampinginya belajar selama masa pandemik ini, agar tetap melakukan kegiatan pembelajaran meskipun hanya di rumah. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Christine. Kita mau tanya-tanya nih tentang bagaimana Ibu Christine selama mendampingi putranya belajar di rumah. Selamat sore Ibu. Nah, kita mau tanya ini Bu, gimana pengalaman Ibu selama 1 bulan ini mendampingi putranya belajar di rumah? Ya, alhamdulillah, walaupun sebenarnya nggak mudah ya ternyata dampingin anak-anak itu belajar di rumah, karena suasananya jelas beda dengan di sekolah. Tapi kita harus tahu kondisi anak itu bagaimana, biar dari moodnya, dari maunya, karena kan yang jadi guru nih bukan gurunya sendiri, tapi ibunya. Yang pasti harus lebih sabar ngadepin anak-anak untuk belajar di rumah. Oh, oke gitu ya Bu. Terus kira-kira selama 1 bulan ini kendalanya apa aja ya Bu selama mendampingi putranya belajar di rumah? Oh, kendalanya sebenarnya sih tidak harus yang susah-susah banget ya. Cuma anak-anak itu kan pemahamannya kalau di rumah itu saya nggak belajar, belajar itu di sekolah. Jadi kendalanya anak-anak lebih banyak bermainnya. Jadi kurang fokus. Kita harus mengarahkan, oh begini ya, kita harus punya cara gimana biar anak itu mau apa mau belajar. Jadi kalau di sekolah kan guru sudah bisa mengkondisikan anak-anak, tapi kalau di rumah kan ibunya harus, kita sebagai orang tua harus mengkondisikan, oh gimana sih anak ini biar mau fokus, biar mau belajar, biar kemauannya tetap sama dengan situasi di sekolah. Itu sebenarnya kendalanya sih nggak susah-susah amat, tergantung kita sebagai orang tua gimana bisa mengkondisikan anak tersebut. Oke, terus kira-kira menurut Ibu apa nih tips buat orang tua di rumah nih biar mudah untuk mendampingi putranya belajar di rumah selama masa pandemik ini? Kalau dari saya pribadi, intinya orang tua harus sabar karena mendampingi anak-anak, terutama anak-anak usia 7 sampai 10 tahun itu tidak mudah. Jadi harus bagaimana mengkondisikan anak-anak biar tidak bosan, tetap mau belajar, tetap mau ya tetap mau berkarya. Yang penting bagaimana kita sebagai orang tua tetap kreatif, membuat inovasi biar anak-anak itu tertarik untuk seperti suasana di sekolah. Oh, saya harus belajar dan juga harus memahamkan dengan kondisi saat ini. Kenapa sih kok anak harus, saya itu harus belajar di rumah? Itu kita harus kasih pemahaman ke anak-anak itu. Itu aja kalau dari kami. Oke, terima kasih Ibu. Nah, pemirsa, itu tadi sedikit wawancara kita bersama Ibu Christine tentang pengalamannya selama mendampingi putranya di rumah. Nah, semoga bisa jadi contoh juga ya buat para orang tua untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah selama masa pandemi ini. Istri Chandra Rizky Nugroho melaporkan untuk One News.